Hari ini saya mau jelasin tentang perangkat podcast atau untuk cover mic sama gitar akustik dengan sangat sederhana sekali. Jadi kalian punya HP apa saja bisa gunakan kegiatan tersebut. Miking untuk vokal, direct, akustik, gitar. Jadi di HP apa saja kalian bisa. Nah, nanti saya jelasin ya cara-caranya. Di sini saya tidak mau menggurui tapi ingin sedikit berbagi. Kepada kegiatan jangan lupa guys, makan dulu ya, biar sangat diharuskan. Jadi sebelum kita beraktivitas kita harus mengisi perut dulu supaya tidak kelelahan. Terus otak pun juga berjalan. Ya, yang paling penting kalian jangan lupa makan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, makannya baru beres. Sekarang saya mau ke tempat ruang studio. Nggak tahu studionya studio kayak apa. Yang penting tempat saya bermain di sana. Yuk ikuti saya ya. Masuki pintu ajaib. Saya sekarang mau memasuki ruangan tempat saya main. Ya bisa dikatakan studioan. Enggak, masih gelap. Belum pada dinyalain. Sekarang saya mau nyalain komputer karena tanpa komputer saya berasa tidak aktif atau aktivitas saya merasa kurang. Saya sekarang mau nyalain komputer dulu. Saya udah di ruangan tempat saya. Saya lanjut akan jelaskan mengenai perangkat untuk podcast atau misalkan kalian untuk cover lagu ya, cover lagu akustik. Biasanya sih musim sekarang itu cover lagu itu cukup gitar akustik dan mic vokal. Nah, saya akan bahas mengenai apa saja sih yang dibutuhkan untuk nge-vlog, perangkat untuk vlogger, YouTuber pemula atau covering lagu yang sederhana, gitar sama mic. Pertama kalian harus punya jack splitter 3,5 yang masuk ke handphone. Masuk ke headphone ya, bagian mikrofon dan headphone. Nah, jack ini fungsinya splitter untuk memperjelas pin mikrofon dan headphone. Nah, ini kan ada berapa pin? 4 pin. Jadi ini 4 pin ini jalur headphone stereo, jalur mikrofon mono. Nah, jadi kalau kalian nggak punya jack splitter ini, nanti pin yang berhubungan dengan jack mic kalian itu biasanya nggak sinkron pin-pinnya ini. Nah, jadi tetap kalian harus minimal punya splitter ini, baik yang berupa kabel, pokoknya splitter yang udah bisa misahin antara pin atau jalurnya mikrofon dan headphone. Nah, sekarang kalian harus punya jack RCA 3,5 ya. Nah, apa ini kebutuhannya sebentar. Nih. Keistimewaannya headphone sekarang itu di bagian input mic-nya itu sudah multi gain.
Jadi tidak hanya sebatas menyerap mikrofon saja, tetapi smartphone sekarang itu sudah bisa menyerap sinyal input. Artinya sinyal yang sudah melalui penguat suara. Kalau mic itu kan pasif, jadi biasanya sudah dikasih preamp dari perangkat tersebut atau dari headphone tersebut. Oh iya, jangan lupa kalian tetap harus punya mixer atau yang punya phantom power. Nah, harus punya mixer yang punya phantom power. Nah, ini untuk mendorong atau memberikan sinyal setrum buat mic pasif seperti mic kondensor. Biasanya butuh phantom power. Nah lanjut, yang tadi monitor tersebut bisa kita gunakan sebagai headphone atau kita bisa masukkan lagi kepada pengarah suara atau penguat suara amplifier. Kalau saya sendiri sih gunakannya ke amplifier, ke speaker pad ini. Nah, jadi sound yang dihasilkan oleh smartphone tersebut saya dijadikan monitor review atau monitor talkback. Saya masukkan ke input sound card biasa. Sebetulnya kalau di mixer juga bisa, cuman banyak. Jadi intinya kita memperbanyak sinyal input dari headphone yang tadinya satu cukup hanya untuk mikrofon, saya perbanyak lewat mixer. Nah, jadi jalurnya jalur line out, tap out recording. Akan saya coba mixer ini pakai mic kondensor. Nah, sekarang saya coba pakai mic kondensor yang tadi saya pasang. Cek 1 cek 1 2 cek. Nah sekarang saya coba tuning dari channel tersebut ya. Cek 1 2 cek. Nah 1 cek. Ini hasil kondensor yang saya pasang melalui mixer, dan out mixernya masukin ke input smartphone yang saya pakai sekarang ini. Nah, jadi maksudnya kenapa input mic-nya itu saya gunakan atau perbanyak pakai mixer, karena kan kita butuh untuk podcast biasanya membutuhkan beberapa mikrofon, dan kalau bicara cover itu biasanya membutuhkan beberapa instrumen. Nah, kalau kita perluas atau perbanyak dari input yang tadinya satu menjadi banyak, yaitu tetap mau tidak mau kita harus gunakan mixer. Nah, tapi kan mixernya bisa apa aja, misalkan punya mixer yang lama lah, yang penting ada tap outnya. Jadi kalian bisa routing ke handphone melalui channel mic. Jangan lupa yang tadi saya jelaskan itu harus ada splitternya, karena pin smartphone itu beda-beda, supaya lebih sinkron lagi dengan jack yang kita punya. Tetap harus menggunakan splitter. Coba pasang mic satu lagi buat mic biasa ya, mic biasa, artinya saya menambah miking channel. Cek 1 2, ini hasilnya yang mic biasa melalui mixer. Cek 1. Kalau kalian ingin jernih lagi atau sesuai yang diinginkan kalian mengenai soundnya, ya kalian tinggal setting aja di per channel mixer itu. Kan di mixer itu mempunyai efek, biasanya efek reverb atau delay. Nah, berhubung saya kan ini buat bicara, jadi saya tidak gunakan efek-efek tersebut. Kalian kalau sudah bisa pasang dari input smartphone ke mixer, kalian bisa luas, artinya bisa podcast di mana aja atau bisa live cover. Live cover itu
Misalkan yang channel 1 itu pakai vokal, yang channel 2-nya pakai gitar, atau pokoknya instrumen. Instrumen bisa masuk semua ke mixer. Nah, dan hasilnya bisa kita rekam melalui tape out, masukin ke input mic mikrofon smartphone ya. Nah, jadi intinya kita punya kesempatan atau punya channel 1 input dari smartphone itu bisa diperluas melalui mixer. Nah, jadi kita di sini mau menjelaskan prinsip dasar pengembangan preamp atau pengembangan input suara, pengembangan channel. Jadi kalian tidak harus bicara tentang mixer khusus handphone atau khusus Android. Tapi di sini saya lebih memperluas lagi bagaimana smartphone menjadi banyak. Berarti kegunaannya untuk bisa langsung podcast, bisa langsung live cover. Nah, barusan mudah-mudahan penjelasan saya itu semoga bisa bermanfaat, dan handphone apa saja juga bisa berguna dan bermanfaat bagi YouTuber pemula atau cover sederhana atau podcast sederhana. Nah, intinya singkatnya, input mic smartphone itu kita perbanyak melalui mixer, melalui jalur tip out recording, masukin ke input smartphone. Nah, untuk monitornya kita kembangkan dari channel atau dari outnya handphone, masukin ke pengeras atau ke penguat suara lainnya. Nah, inilah hasil dari penguat suara yang melalui mixer atau kondensor ini saya hubungkan ke mixer dulu, langsung ke headphone. Inilah hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa dengan sederhana live cover, podcast, vlog, kita perbanyak channelnya melalui mixer. Kalian terserah kalian mixernya mau pakai mixer apa, soundnya mau digimanain, itu tergantung selera kalian di mixer tersebut. Terima kasih, semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat atau bisa berguna intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.